Pernah kebayang nggak sebuah aturan baru yang berpotensi ngubah total cara kita pesan ojol tiap hari? Baru-baru ini, Perpres nomor 27 tahun 2026 resmi terbit. Dan jujur aja, aturan ini benar-benar bikin gempar industri transportasi online di Indonesia. Ini bukan sekedar ubah-ubah kebijakan biasa loh, ini adalah pergeseran besar-besaran soal siapa yang dapat apa di era gig ekonomi. Nah, di sesi explainer kita kali ini, kita bakal bedah tuntas dampaknya dari semua sisi, tanpa pandang bulu. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Coba bayangin deh, dari tiap Rp10.000 tarif ojol yang kalian bayar ke aplikasi, sebelumnya aplikator itu bisa motong sekitar Rp2.000 atau 20%. Bahkan kadang bisa lebih gede lagi kalau ditambah biaya macam-macam. Sisanya baru deh masuk kantong driver. Tapi dengan adanya aturan baru ini, potongannya dipangkas habis-habisan. Aplikator sekarang cuma boleh ngambil maksimal 8% aja. Bener-bener turun drastis. Nah, ini yang bikin penasaran dan jadi pertanyaan besar kita. Kalau komisi aplikasi dipotong sedrastis itu dan otomatis pendapatan driver meroket, apakah ini otomatis jadi tiket emas buat kesejahteraan driver? Terus, di sisi lain nih, apakah ini jadi sinyal kalau era tarif murah, diskon, dan promo gede-gedean buat kita para konsumen udah tamat? Siapa sih yang sebenarnya bakal bayar harga dari perubahan besar ini? Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita udah siapin peta pembahasannya nih. Hari ini kita bakal mulai dari latar belakang kenapa aturan ini bisa muncul, apa aja keuntungan buat driver, dan kenapa status mereka tetap disebut mitra. Terus, kita juga bakal menganalisis dampaknya ke kita sebagai konsumen. Apa aja sanksi buat aplikasi yang nakal, dan pastinya gimana respons dari para raksasa aplikator. Kita bakal bahas semuanya secara objektif. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang aturan dan intervensi negara di ekonomi gig. Gini, ekosistem ojol di Indonesia tuh udah jalan lebih dari 10 tahun. Selama itu pula, sistem yang jalan seringkali dilepas gitu aja kayak pasar bebas. Tapi, protes demi protes dari jutaan driver yang ngerasa komisi 20% ke atas itu terlalu mencekik, akhirnya bikin pemerintah harus turun tangan. Ini bisa dibilang bentuk nyata dari kehadiran negara buat ngelindungin pekerja informal. Kalau kita lihat realita di lapangan, seperti yang tergambar jelas dari temuan Jurnal Pendidikan Indonesia, hubungan antara aplikator sama driver itu ibarat David ngelawan Goliat. Timpang banget, resiko di jalanan kayak kecelakaan atau cuaca ekstrim itu 100% ditanggung driver. Tapi komisi gede terus ngalir ke perusahaan. Ketidakpastian hukum dari status mitra ini bikin asimetri yang kelewat batas. Makanya intervensi negara jadi langkah yang nggak bisa ditawar lagi buat ngejamin perlindungan sosial mereka. Dan ini dia yang paling menarik dari skema bagi hasil yang baru. Mulai sekarang, kue pendapatannya dipotong beda banget. Minimal 92% dari pendapatan harus langsung masuk ke kantong driver. Nyisain maksimal 8% aja buat aplikator. Jadi, ini bukan cuma sekedar ganti angka ya, tapi ini semacam restrukturisasi kekayaan secara paksa di dalam ekonomi digital kita. Benar-benar sebuah langkah besar yang tujuannya buat ngangkat taraf hidup para pekerja jalanan. Lanjut ke bagian kedua. Terus, apa keuntungan untuk driver? Fokusnya di keamanan finansial dan sosial. Jelas, porsi 92% ini ibarat durian runtuh buat mereka. Para analis memperkirakan potensi kenaikan pendapatan driver itu bisa nembus 20-35%. Keren banget kan? Tapi jujur aja, kenaikan duit ini cuma pucuk gunung es dari rentetan perlindungan sosial yang dibawa sama aturan baru ini. Secara sistemik, aplikator sekarang wajib mendaftarin pengemudinya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga dapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian loh. Nggak cuma itu, sekarang ada batas maksimal kerja, yaitu 12 jam per hari. Kalau ada driver yang maksain narik lebih dari 12 jam, sistem bakal otomatis matiin aplikasi mereka. Ini adalah langkah yang sangat krusial buat mencegah kelelahan kronis yang sering banget jadi penyebab kecelakaan fatal di jalan raya. Coba perhatiin angka 15 bulan ini. Ini penting banget. Buat ngebantu masa transisi, pemerintah ngasih subsidi diskon 50% buat iuran BPJS Ketenagakerjaan driver selama 15 bulan, dari Januari 2026 sampai Maret 2027. Manfaat yang didapat itu nggak main-main, mulai dari pengobatan tanpa batas biaya kalau terjadi kecelakaan kerja, santunan kalau nggak mampu bekerja, sampai beasiswa anak yang nilainya bisa mencapai maksimal Rp174 juta. Bayangin, ini jaring pengaman sosial yang dulu nyaris mustahil mereka dapetin. Sekarang di bagian ketiga, kita ketemu sebuah paradoks. Kenapa driver tetap disebut mitra? Ini yang sering disebut sebagai dilema hibrida. Logikanya gini, kalau driver dapat semua fasilitas layaknya karyawan perusahaan, mulai dari BPJS, asuransi, sampai jam kerja yang dibatasi, kenapa pemerintah nggak sekalian aja ngubah status mereka jadi karyawan tetap? Nah, kalau kita bandingin dua model ini, kita bakal paham alasannya. Kalau statusnya diubah jadi karyawan tetap, driver bakal kehilangan fleksibilitas mereka. Padahal kita tahu, banyak banget driver yang narik ojol cuma buat kerjaan sampingan. Terus,
Kalau aplikator tiba-tiba dibebani kewajiban bayar gaji tetap buat ratusan ribu driver tiap bulan, perusahaannya bisa langsung gulung tikar dan malah memicu PHK massal. Makanya, pemerintah ngambil jalan tengah. Model hibrida yang ngejaga fleksibilitas gig ekonomi, tapi dengan perlindungan dasar yang nggak bisa ditawar. Kalau kita kutip analisis dari lembaga Indef, mereka bilang, pemerintah tidak perlu mengubah status pengemudi ojol menjadi karyawan. Fleksibilitas akan hilang, beresiko hilangnya pekerjaan. Nah, ini negasin banget kalau milih status mitra itu adalah jalan yang paling pragmatis. Tujuannya buat nyelamatin ekosistem secara keseluruhan, sambil mastiin kalau driver nggak lagi dibiarin berjuang sendirian tanpa asuransi dan jaminan apapun di jalan. Masuk ke bagian keempat, yang pastinya ditunggu-tunggu. Dampak konsumen, untung atau buntung. Apakah ini akhir era promo? Setiap kebijakan pasti ada efek sampingnya kan? Dari sisi positif, kita sebagai penumpang bakal ngerasa lebih aman karena disetirin sampai driver yang lebih sehat dan gak kelelahan. Tapi siap-siap aja nih buat nerima plot twist di dompet kita. Soalnya Dini, dengan margin aplikator yang dipaksa turun jadi mantok di 8%, era di mana mereka suka bakar duit buat subsidi tarif, itu kemungkinan besar udah lewat. Buat tetap hidup, perusahaan aplikasi harus pangkas pengeluaran besar-besaran. Jangan kaget kalau nanti promo dan diskon bakal berkurang drastis, yang ujung-ujungnya bikin ongkos harian kita kerasa lebih mahal. Belum lagi ada resiko turunnya kualitas layanan, atau malah beberapa fitur di aplikasi sengaja dihilangin buat neken biaya operasional. Di bagian kelima kita bahas, sanksi untuk aplikasi pelanggar dan gimana caranya menegakkan batas 8%. Mengingat aturan ini benar-benar nabrak model bisnis mereka, gimana cara pemerintah mastiin raksasa-raksasa teknologi ini nggak nyari celah buat ngakalin aturan? Kelihatannya pemerintah kali ini nggak main-main. Pengawasannya dibuat berjenjang dan super ketat. Tahap pertama, kalau ketahuan, bakal dikasih teguran administratif tertulis. Kalau masih ngeyel, kementerian terkait bakal langsung turun tangan buat penegakan. Dan kalau masih berani melanggar, sanksi paling mentoknya adalah pencabutan izin operasional. Sederhananya, nurut atau dilarang beroperasi sama sekali di Indonesia. Yang bikin sistem ini makin solid, penegakannya nggak cuma dari atas, tapi juga diawasi dari bawah. Asosiasi pengemudi kayak Garda Indonesia udah nyiapin kanal pengaduan khusus. Jadi, kalau ada driver yang masih kena potong lebih dari 8%, yang sekarang jatuhnya udah kayak pungli, mereka bisa langsung lapor bawa bukti screenshot transaksi. Ini bikin ruang gerak aplikator makin sempit buat main curang karena semuanya jadi super transparan. Terakhir, di bagian ke-6, kita lihat respons aplikasi dan gimana mereka beradaptasi dengan realita baru. Pastinya kita kepo kan, gimana reaksi bos-bos teknologi ini ngadepin aturan yang bisa dibilang sebagai bentuk proteksionisme gig ekonomi paling galak di dunia saat ini. Kalau kita rangkum respons mereka, Gojek dan Grab ngambil sikap aman. Mereka bilang menghormati aturan, lagi mempelajari salinannya dan bakal patuh. Di sisi lain, Maxim beda lagi. Mereka ngerasa angka 15% itu sebenarnya titik yang paling ideal buat nahan industri tetap jalan. Tapi yang paling vokal justru Asosiasi Modantara. Mereka ngingetin keras kalau batas 8% ini bisa motong ruang operasional perusahaan sampai 60%. Mau nggak mau, ini bakal maksa aplikator ngerombak total model bisnis mereka di Indonesia. Pada akhirnya, Perpres 27/2026 ini jelas sebuah kemenangan bersejarah buat jutaan driver yang udah bertahun-tahun nuntut keadilan. Jaminan sosial dapat, duit yang dibawa pulang juga kerasa lebih tebal. Tapi balik lagi, bisnis itu ibarat timbangan. Sekarang coba kalian pikirin, apakah memangkas komisi mentok di 8% ini benar-benar solusi yang paling adil buat kesejahteraan driver? Atau malah jadi bumerang yang bikin layanan ojol kelewat mahal dan bikin kita, para konsumen, balik lagi milih naik kendaraan pribadi? Kasih tahu pendapat kalian. Terima kasih udah nyimak sesi explainer kali ini. Pastikan kalian subscribe, karena di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal bedah apakah kebijakan Indonesia ini bakal jadi standar baru buat proteksionisme ekonomi gig di seluruh dunia. Sampai jumpa!